Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur kita ada di hari ini. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari baru. Hari kami boleh memulai lagi minggu ini. Kami mau melandasi dengan firman-Mu. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus memenuhi dan menyertai hati pikiran kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Amsal 3 ayat 5 yang berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Itulah dasar firman Tuhan yang menjadi landasan dalam renungan kita hari ini. Nah, Bapak Ibu, ada suatu ketika seorang pemuda yang ahli dan sangat-sangat profesional dalam meneliti. Dia orang ilmuwan. Suatu ketika di pantai dia bersenang-senang karena liburan. Tapi karena dia seorang peneliti, dia melihat di sampingnya ada pohon yang besar. Itulah pohon kenari. Dia melihat pohon ini batangnya besar sekali dengan ranting dan daun yang lebat. Dan menariknya dia berkata bahwa kok buahnya kecil-kecil. Buah kenari. Nah, sementara di sampingnya lagi dia melihat ada pohon labu. Pohon labu ini ya batangnya merambat dan dia tidak begitu besar, tapi buahnya besar. Sementara dahan dan juga ranting dan pohonnya tidaklah besar. Dan dia mulai berpikir, dia mulai menganalisa sambil dia memberi kesimpulan bahwa Tuhan ini kok tidak cerdas, Tuhan ini kok tidak pintar. Harusnya batang pohon yang besar dengan daun yang lebat ini itu menghasilkan buah yang besar juga. Harusnya begitu. Jadi ibaratnya buah labu ini harusnya ada di pohon kenari. Dan buah kenari ini harusnya ada di pohon labu. Itulah pemikirannya. Nah, sementara dia protes kepada Tuhan, dia berkomentar, dia berargumentasi dengan pikirannya. Tiba-tiba buah kenari jatuh dari pohonnya. Dia sadar seketika, dia merasa sakit karena buah kenari yang kecil itu menimpa di atas kepalanya. Dan seketika dia tersadarkan dan berkata, "Wah, coba ya apa yang saya katakan tadi bahwa buah labu itu ada di pohon kenari dan buah kenari itu ada di pohon labu. Dan kalau itu yang terjadi, maka buah labu yang saya bayangkan ada di pohon kenari, yang kalau dia jatuh, wah, itu bisa dua. Kalau saya cacat, kalau enggak saya meninggal." Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memang inilah yang dialami oleh semua manusia. Ada banyak dalam kehidupan ini tidak mampu kita pahami, selami dengan pikiran kita, karena pikiran kita terbatas. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini mau menjumpai kita dan mau berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan sekalipun engkau ragu, jangan sekalipun engkau sangsikan, dan jangan sekalipun engkau bertanya-tanya dengan segala protesmu, argumentasimu yang sangat keliru. Karena dialah yang sudah menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik. Dan itu pastilah sungguh baik bagi kita. Mungkin kebaikannya tidak hari ini, tapi kelak itu akan menjadi kebaikan dan menjadi sebuah kemanfaatan yang berarti dalam hidup kita. Karena itu, mari percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, bahwa Dia tahu yang terbaik dalam hidup kita. Dan mari jangan bersandar pada pengertian kita. Karena pengertian kita, pikiran kita terbatas. Apalagi bukan hanya terbatas, sudah tercemar, sudah jatuh dalam dosa, maka sudah rusak total. Yang kedua, karena yang tahu hidup kita, yang tahu yang terbaik dalam hidup kita adalah Tuhan. Firman-Nya berkata bahwa Dia tahu apa yang Dia rancangkan dalam hidup kita, tentang masa depan kita. Karena itu mari kita percaya dan jangan pakai dan bersandar pada pengertian kita sendiri. Karena dengan demikian kita akan tersesat, kita akan susah, dan kita akan menjadi orang-orang yang tidak mengalami keberhasilan. Karena itu
Andalkanlah Tuhan, percayalah dengan segenap hatimu kepadanya, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Bapa di sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu ini lagi. Biarlah kami sungguh-sungguh menjalani hidup ini dengan kami bergantung sepenuh kepada Tuhan, percaya bahwa tidak ada yang salah, tidak ada yang gagal, tidak ada yang menyimpang dalam hidup kami. Karena Tuhan sudah merancang yang terbaik. Dan biarlah kami dituntun oleh Roh Kudus-Mu dengan hadir dalam pikiran dan pengertian kami. Sehingga kami betul-betul hanya mengandalkan dan hidup di dalam Engkau. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari jalani hari ini dengan keyakinan bahwa Tuhan memberkati. Amin. Shalom.